Sekarang saya akan hadirkan kepada Anda ini data BBM non-subsidi di sejumlah negara ASEAN. Seperti di Singapura untuk RON 92 ini 30.800 per liter, Thailand 20.300 per liter, bahkan di Laos 23.300 per liter. Ya pemirsa, kalau di Filipina ini 18.900, Vietnam 19.000, Kamboja 16.000, Myanmar 16.000. Memang ada harga yang cukup signifikan ya perbedaannya dibandingkan Indonesia karena RON 92 ini memang setara dengan Pertamax. Ya pemirsa. Oke, sebelum saya nanti akan cek di sejumlah daerah, pemirsa, mungkin saya tanyakan kepada Pak Imam Prasojo. Pak Imam, kalaulah saat ini Pertalite stoknya sudah jarang, ada rencana juga menaikkan Pertalite di bulan Juli atau juga gas LPG 3 kg, apa kemungkinan yang terjadi di masyarakat? Gejolak sosial seperti apa yang mungkin timbul ya? Jadi yang perlu dicermati adalah pada saat semua kenaikan ini berdampak pada kebutuhan dasar ya, basic needs. Nah, biasanya tanda-tanda yang paling mudah adalah pada saat ibu-ibu ya, emak-emak yang di dapur itu terus kemudian mengalami gejolak ya, seperti kemarin itu misalnya yang mereka antri berebut minyak goreng dan sebagainya. Itu tanda-tanda pertahanan paling bawah ya, paling dasar itu terganggu. Oleh karena itu, kalau ini kita tidak tahu ya dengan situasi geopolitik yang tidak menentu apa yang akan terjadi. Namun yang harusnya dilakukan itu harus lebih ofensif. Misalnya kita membangun ketahanan dapur, membangun ketahanan rumah tangga, membangun ketahanan pangan komunitas. Nah, ini yang harus segera didahului sebelum kebijakan-kebijakan yang mungkin harus diambil ya itu berdampak kepada terpuruknya ketahanan pangan ya di tingkat rumah tangga. Nah, kalau ini akhirnya berdampak seperti kemarin ini, minyak goreng langka, semua orang berebut, ibu-ibu keluar, itu tanda lampu merah. Itu yang saya kira yang akan terjadi adalah gejolak sosial karena basic need ya, kebutuhan dasar, pertahanan terakhir kehidupan rumah tangga itu terganggu. Baik. Sebelum saya ke Pak Tulus, mungkin sekarang saya akan ke Medan terlebih dahulu pemirsa untuk bertanya kepada rekan kami, Nofri, yang sudah siap mengabarkan dari sana. Nofri. Ya baik Caca dan juga pemirsa, saat ini saya mengabarkan langsung di SPBU Koko Yosudarso Kota Medan yang memang ini bersebelahan langsung dengan kantor PT Pertamina Morowali Sumatera bagian utara. Dan terlihat pada malam hari ini memang tidak terjadi antrian kendaraan yang diakibatkan kenaikan harga bahan bakar minyak khususnya jenis Pertamax begitu ya. Di mana untuk di Sumatera bagian utara ini kenaikan Pertamax yang awalnya seharga Rp9.200 per liternya kini mengalami kenaikan menjadi Rp12.750. Dan ini kenaikan ini terjadi pada Jumat 1 April yang juga diikuti dengan penurunan harga Pertalite, di mana awalnya harga bahan bakar minyak jenis Pertalite ini dijual seharga Rp7.850 dan turun menjadi Rp7.650. Dan untuk mengetahui seperti apa saat kondisi SPBU Koko Yosudarso ini sejak naiknya harga Pertamax, saya akan berbincang langsung dengan pengawas SPBU di sini. Sudah ada Bang Fadli. Selamat malam Bang Fadli. Selamat malam. Ya Bang Fadli, ini kan sudah terjadi kenaikan harga Pertamax ya Bang ya. Dan juga tadi Bang sebutkan bahwa Pertalite ini menurun harganya sejak Jumat 1 April. Di SPBU Koko ini yang termasuk SPBU Grade A, seperti apa Bang pantauannya? Apakah terjadi peningkatan antrian dan atau malah sebaliknya begitu Bang? Untuk di pertanggal 31 kemarin, itu harga pertama sudah ada isu ya, disampaikan juga dari pihak Pertamina. Jadi mungkin pas
pada hari itu juga ya kebanyakan sih ada volume peningkatan ya, terutama untuk pengisian Pertalite ya, Pertalite, dan juga untuk Pertamax pun juga ada peningkatan juga. Tapi pada hari itu juga yang memang sih yang lebih drastis sih agak menaikkan ke penjualan ke Pertamax-nya kemarin tuh. Dan Jelaskan Bang, untuk peningkatannya itu seberapa? peningkatannya biasanya dia untuk Pertamax yang setelah dia naik harga itu mengalami penurunan. Nah, setelah kita Pertalite-nya malah sebaliknya, karena kan dia turun jadi Rp200, otomatis dia lebih tinggi tingkat volume penjualannya. Nah, apakah ini berpengaruh Bang kepada stok bahan bakar minyak khususnya Pertalite yang harganya menurun dan mengalami peningkatan penjualan? Untuk saat ini stoknya seperti apa Bang? Untuk saat ini stok masih aman semua terkendali, tetap didistribusikan dari depot dari sini, langsung konfirmasi. Kami juga tetap berkonfirmasi sama pihak Pertamina untuk memberikan update stok terus untuk bisa memperlancar kontribusi stok membongkar mobil tangki juga seperti itu. Baik, terima kasih Bang Fadli atas informasinya. Nah, itu tadi dijelaskan pemirsa dampak dari naiknya harga Pertamax pada Jumat 1 April lalu dan juga penurunan harga untuk Pertalite pada Jumat 1 April lalu pada tanggal 31 Maretnya ataupun sebelumnya ini mengalami volume peningkatan penjualan ataupun antrian di SPBU Koko Yosudarso ini. Saya kembali ke Jakarta, Caca. Baik Nofri, terima kasih mengabarkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Dan terakhir mungkin saya ke Pak Tulus, dengan adanya kenaikan harga Pertamax saat ini, Pertalite juga jarang akan dinaikkan beberapa bulan ke depan. Ini bagaimana? Masyarakat miskin masih mampu tidak mengakses kebutuhan pokok? Apakah mungkin juga akan muncul kelas masyarakat miskin baru yang terjadi di masyarakat? Seperti apa? Ya, kalau Pertalite dinaikkan mungkin akan berdampak terhadap inflasi dan juga kepada bertambahnya masyarakat miskin ini yang saya kira harus diantisipasi betul oleh pemerintah. Tetapi untuk LPG sebenarnya yang 3 kg itu bisa tidak dinaikkan asal subsidi yang dilakukan sekarang ini dengan sifatnya tertutup. Karena selama ini dengan sifat yang terbuka akhirnya banyak masyarakat menengah atas yang juga menggunakan subsidi LPG 3 kg dan akhirnya melambung ya. Sebenarnya kan hanya 30 jutaan masyarakat miskin, tapi sekarang saat ini ada 45 juta tabung gas LPG, artinya ada lonjakan yang sangat tinggi dan itu adalah kelompok masyarakat menengah atas atau yang mampu menggunakan 3 kg. Mengapa? Karena ini selama ini terjadi penyimpangan di dalam distribusi gas LPG 3 kg. Nah, ini kalau bisa dikembalikan ke awalnya, yaitu dengan subsidi tertutup atau distribusi tertutup, maka untuk 3 kg atau gas LPG melon itu tidak perlu menaikkan tarif, bisa sebenarnya. Tapi kalau untuk Pertalite, kalau misalnya gejolak terhadap harga minyak mentah internasional masih sangat tinggi, ini memang sulit dihindari. Baik, Mas Heri, dengan konsekuensi yang sebesar ini, masyarakat miskin baru mungkin tercipta, masyarakat miskin makin susah hidupnya. Sekiranya pemerintah akan mengambil opsi untuk menaikkan Pertalite di beberapa bulan ke depan, bahkan juga gas LPG, atau mungkin tidak, karena mungkin konsekuensinya terlalu besar. Ya, saya rasa ini konsekuensinya terlalu besar ya, dan pemerintah saya rasa tidak mengambil kebijakan untuk menaikkan Pertalite dalam waktu dekat, karena biar bagaimanapun kita ini kan masih dalam tahap pemulihan ekonomi. Jadi harusnya iklim pemulihan ekonominya itu banyak ya diciptakan oleh pemerintah ya, dengan cara memberikan katakanlah meningkatkan daya beli masyarakat, meluaskan lapangan pekerjaan yang sedemikian banyak sehingga ekonomi masyarakat itu harus stabil dulu. Baru langkah-langkah berikutnya pemerintah bisa pikirkan seperti itu. Baik, mudah-mudahan ya seperti itu yang nanti akan terjadi, bahwa dalam waktu dekat Pertalite tidak dinaikkan, bahkan juga gas LPG. Tapi untuk stok Pertalite-nya ini memang kemudian harus diperhatikan oleh Pertamina, bahkan juga pemerintah, karena sudah susah dapatnya. Baik, terima kasih Mas Heri, terima kasih Pak Tulus, terima kasih juga kepada Pak Imam Prasojo di sini, dan kita tunggulah bagaimana nanti akan berkembang di masyarakat, bahkan juga perhatian dari pemerintah. Ini menjadi akhir apa kabar Indonesia Malam untuk hari ini. Saya Ca Anissa, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.